Saya bangga dulu jadi NU. Sekarang terserah Kiai Ghazali, apa ini yang dibanggakan jadi NU, terserah. Ini saya fakta. Dulu saya bangga dengan Kiai Ghazali, masih sama-sama muda dulu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap dalam keimanan keislaman. Wassalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga Dunsana Minang Mustika Jaya kasadonyo mendapat syafaat dari Rasul di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dunsana Minang Mustika Jaya nambu cintoi, dalam video kali ko kita akan menangakan ceramah dari Kiai Haji Sukron Makmun, Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai karismatik, Kiai nan alah sangat sepuh, nan alah banyak makan asam garam perjalanan kehidupan Indonesia ko. Dalam video kali ini kita akan dengarkan ceramah beliau di mana akan mengungkapkan dialog antara Rasulullah dengan Malaikat Jibril pada saat perjalanan Isra Mi'raj, di mana dalam cerita itu ada orang namanya imbau Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, itu orang Yahudi. Jika engkau tadi menengok ke belakang, nanti umatmu akan menjadi Yahudi. Sementara tidak menengok ke belakang saja, banyak umatmu yang menjadi Yahudi, malah menjadi anti-anti Yahudi atau agen-agen Yahudi. Dalam ceramah itu Kiai Sukron Makmun menjelaskan ciri-ciri orang yang menjadi agen Yahudi atau gembong Yahudi yang merusak kekuatan Islam. Baiklah di sana, biar kita lebih jelas, kita dengarkan ceramah dari Kiai karismatiko. Mari kita sama-sama dengarkan Dusana kasadonyo. Berangkat lagi, ditegur oleh orang, Muhammad stop, siapa Jibril? Itu Yahudi Rasulullah. Seandainya kau nolak, umatmu akan jadi Yahudi semua. Alhamdulillah kau tidak nolak pun masih ada yang jadi agen Yahudi. Jadi agen Yahudi. Karena saya tahu apa program kaum Zionis orientalis ini. Dia punya program dua di dunia Islam ini. Pertama, warsus sukuk fi qulubil mu'minin, tanamkan kebingungan bagi umat Islam. Bagaimana supaya Islam itu merasa bingung dengan ajaran agamanya, dilemparkan oleh mereka untuk membingungkan umat Islam. Jilbab itu budaya Arab, bukan syariat Islam. Bingunglah umat Islam ini. Jilbab itu syariat Islam, bukan budaya Arab. Dulu budaya Arab, setelah Rasulullah datang, Rasulullah membiarkan karena sesuai dengan Al-Quran. Tidak ditolak oleh Rasulullah jilbab, maka menjadi syariat Islam. Dilemparkan lagi oleh mereka. Hukum waris dalam Islam tidak adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini termasuk penindasan. Islam itu, orang Islam itu menyembah batu. Ka'bah itu namanya batu.
semuanya sujud ke Ka'bah, sujud ke batu. Ini semuanya dilemparkan untuk membingungkan umat Islam. Tapi kalau kita ngaji sama kiai, tentu itu semuanya ajaran yang adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, adil. Mengapa? Karena Allah meletakkan beban ekonomi kepada laki-laki. Hei laki-laki, kalau kau kawin, kau wajib bikin rumah, kau cari bekasih makan anak istrimu, beban dikasihkan kepada laki-laki. Allah tidak memberikan beban kepada perempuan. Mengapa? Karena beban perempuan cukup berat. Hamil 9 bulan. Ya. Maka oleh Allah, Pak, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu itu dengan baik, dengan lemah lembut. Kasihan akibat perbuatan bapak, dia menderita 9 bulan harus hamil. Ya kayak. Maka kadang-kadang di Malaysia itu dulu rumah bersalin itu dulu, sekarang sudah enggak. Rumah korban laki-laki. Ya Allah, korban laki-laki katanya. Allah adil. Dan kalau harta laki-laki, harta keluarga. Kalau harta perempuan, milik pribadi. Ini bedanya. Ini dilemparkan oleh mereka untuk menggimsan. Bikin pecah belah umat Islam. Baik secara nasional, jangan ada Islam sampai bersatu. Maka saya menginginkan, hai tokoh-tokoh partai politik, persilakan kau bersatu. Nggak usah ada partai ini, partai ini, partai ini. Yang ada satu, Partai Islam Indonesia. Sehingga umat Islam tidak bingung. Yang bikin bingung rakyat di bawah itu adalah karena pemimpin-pemimpin Islamnya. Betul nggak gini? Yang bikin bingung orang awam itu kiainya. Kiai mana yang mau diikuti? Mau ikut Kiai Ghazali? Mau ikut Kiai Syukran Makmur? Mau ikut Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan? Kiai mana yang akan saya ikuti? Ini sekarang yang sedang terjadi. Seandainya kita satu kayak dulu, minimal 2, Masumi, Nahdlatul Ulama, masih lumayan itu. Kita ulama ahli sunnah bergabung satu di Nahdlatul Ulama. Waktu itu orang ahli sunnah tidak bingung. Kami orang yang kunutan, milih NU. Kita tahlilan, milih NU. Wah, NU waktu itu partai politik. Dan ketika NU jadi partai politik, saya bangga. Mengapa bangga? Karena ketua umum NU menjadi perdana menteri. Ya, ya, masih ingat. Dulu, sekarang apa yang dibanggakan sekarang? Dulu ketua NU, ketua DPR, ketua DPR NU, ketua MPR NU, menteri agama NU, menteri sosial NU, pernah NU pegang menteri keuangan. Sekarang saya bangga dulu jadi NU. Sekarang terserah Kiai Ghazali, apa ini yang dibanggakan jadi NU, terserah. Ini saya fakta. Dulu saya bangga dengan Kiai Ghazali, masih sama-sama muda dulu Kiai ya. Ya sekarang sudah kayak begini Kiai. Dimakan zaman. Nah ini saudara, dulu bangga. Perdana Menteri Kiai Haji Dr. Idham Holik, Ketua Umum PBNU. Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Suri, Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Sayuh, Ketua MPR Subhan Seti, Menteri Keuangan, Menteri Sosial. Sehingga saya ada di bawah sebagai anak PMII waktu itu, saya merasa bangga. Ya sekarang terserah apa yang saudara banggakan. Waktu itu umat tidak bingung. Yang tidak kunutan milih Masumi. Yang tidak tahlilan milih Masumi. Tapi kadang-kadang ada yang tahlilan juga milih Masumi. Ada juga. Nah, rakyat tidak bingung. Makanya ini menjadi program orang-orang Yahudi Barat, Zionis, at-tafriq bainal muslimin, bikin pecah belah umat Islam ini. Dan siapa pelaksananya? Nah, saya baca Kiai
dalam kitab namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Di situ ditulis ayat to'a asyajarata ahadu a'do'iha, hendaknya yang merobohkan kayu harus kayu. Kalau orang mau motong kayu besar, beli kampak dari toko, kampaknya dorong-dorong, insya Allah 1 tahun tidak roboh kayu itu. Tapi ketika saudara ngambil kayu, bikin tangannya kampak tadi, yang dipegang bukan kampaknya, kayunya dipegang, pukulkan, tar, roboh kayu. Siapa yang merobohkan kayu? Kayu. Hancurkan kiai. Yang bisa menghancurkan kiai hanya kiai. Hancurkan umat Islam. Yang bisa menghancurkan hanya orang Islam. Cari kiai yang barangkali lemah imannya. Cari kiai yang misalnya mabuk jabatan. Cari orang Islam yang lemah imannya. Kasih dolar, kasih kedudukan, akhirnya mereka menjadi kaki tangannya Yahudi yang tidak merasa kalau dia kaki tangan Yahudi. Ya Rabb, ya Rabb. Islam Nusantara lagi, Kiai. Apa? Ada Islam Nusantara. Lah, ada Islam, apa Islam Nusantara itu? Apa itu, Kiai? Itu hanya pemecah belah. Kalau ada Islam Nusantara, nanti akan ada Islam Malaysia, akan ada Islam Filipina, akan ada Islam Afghanistan, akan ada Islam Timur Tengah. Tidak ada Islam Timur Tengah, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam India, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Indonesia. Yang ada Islam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya Rabb. Benar, Bukan Kiai. marah, kasih tahu. Benar, Kiai, benar. Saya kasih tahu. Pakai sorban, pidatonya bikin bingung umat Islam. Iya, Kiai. Jadi kalau ada kiai pemimpin Islam berpidato lalu membingungkan umat Islam, yakinilah insya Allah dia agen Yahudi yang tidak merasa. Kiai itu kewajibannya bukan membuat orang bingung, bukan membuat orang ragu-ragu. Kiai ini kewajibannya membuat umat mantap. Jadi kedatangan saya membuat bingung, membuat mantap. Kalau bikin bingung berarti Sukron Makmun yakin agen Yahudi. Tapi kalau saya bikin yakin mantap kepada Islam, insya Allah saya tokoh Islam, bukan agen Yahudi. Saya bisa tahu siapa yang yakin Yahudi. Kalau dia berpidato membuat bingung umat Islam, saya yakin dialah orang agen-agen Yahudi yang sengaja untuk membingungkan umat Islam terhadap ajaran Islam. Karena mereka mempunyai tujuan maksimal dan punya tujuan minimal. Tujuan maksimal mereka itu murtadkan umat Islam dengan segala macam cara. Kalau umat Islam tidak bisa dimurtadkan, minimal kata mereka bukan kata Sukron Makmun, minimal ibadul ummatil islamiyah an islamiyah, jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Biar dia ngaku Islam tapi tidak sholat, biar ngaku Islam tapi perempuan pakai celana pendek. Ini program mereka, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya, bukan memperkuat ajaran Islamnya. Justru kadang-kadang ada kiai yang membingungkan dalam menyangkut ajaran Islam ini. Dalam Isra Mi'raj sudah ada, dipanggil oleh Yahudi. Subhanallah, kitab Tardir betul-betul memberikan uswatun hasanah. Demikianlah di sana kasadonyo laki tudangakan ceramah dari Kiai Sukron Makmun yang merupakan Kiai karismatik Nahdlatul Ulama, namun rasa kebanggaannya sebagai NU Allah indah ado karena mencaliak
kondisi-kondisi di tubuh NU itu sendiri. Semoga organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia bisa steril, bisa berasiah tanpa ada pihak-pihak musuh yang masuk dari dalam, yang memberi aba-aba dari dalam, yang tanpa kita sadari merusak kebersamaan kita, merusak persatuan kita sendiri. Demikianlah video untuk kali ini sana. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.